Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan pelajaran kelima, zakat pertanian emas dan perak. Ya. Saya ulangi karena ada yang baru datang juga kan. Di negara kita Indonesia memiliki banyak lahan pertanian dan perkebunan. Tidak hanya itu, negara kita pun kaya akan bahan tambang seperti emas dan perak. Ya, di Papua tuh emasnya melimpah ruah. Ya, di Aceh juga ada. Belum di pulau-pulau yang lain bahan tambangnya luar biasa Indonesia, banyak. Ya, ada emas, perak. Di dalam syariat Islam hasil pertanian ya termasuk barang yang wajib dizakati. Baik, langsung ke halaman 24. Takut waktunya nggak cukup ya, Ustadz ambil yang penting-pentingnya saja ini. Yang A, apa di situ? Zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian atau perkebunan yang wajib ditunaikan zakatnya ialah yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Ya, hasil pertanian perkebunan yang wajib ditunaikan zakatnya ialah yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tapi ingat, tidak semua biji-bijian dan tidak semua buah-buahan wajib dizakati. Hanya ada beberapa. Jenis biji-bijian yang wajib dizakati adalah yang pertama yang merupakan makanan pokok. Merupakan makanan pokok sehari-hari bagi suatu masyarakat. Ya. Biji-bijian yang demikian tentu dapat mengenyangkan. Ya, biji-bijian yang seperti ini bisa mengenyangkan, membuat orang jadi kenyang. Ya. Jadi biji-bijiannya itu bisa bikin kenyang. Berarti kalau di kita biji apa? Jagung. Enggak, biji yang biasa kalian makan. Beras itu dari apa? Padi. Itu biji bukan? Biji. Iya. Nah, yang seperti itu wajib dizakati karena bisa mengenyangkan. Selain itu bisa ditimbang atau ditakar serta dapat disimpan dalam waktu yang lama. Ya, contoh di sini ada contohnya padi, jagung, gandum. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Ini maksudnya adalah keluarkan zakat saat panen. Ya, jadi zakat ini dikeluarkan saat panen. Berdasarkan ayat di atas bahwa haul bagi zakat pertanian ialah ketika tiba masa panen, meskipun baru beberapa bulan sejak ditanam. Jadi tidak perlu menunggu selama 1 tahun. Kalau yang lain kan harus 1 tahun. Emas harus disimpan dalam 1 tahun, uang harus disimpan dalam 1 tahun. Ya, kalau ini tidak perlu. Begitu panen ditimbang. Kalau sudah mencapai nisabnya, batas minimalnya boleh dizakati. Langsung saja kita loncat di paragraf selanjutnya. Ya. Adapun nisab pertanian baik biji-bijian maupun buah-buahan ialah 5 wasak. Ya, 5 wasak yaitu setara dengan 750 kg. Jadi kalau kalian panen ya, yang punya sawah ditimbang, kalau sudah 750 kilo maka wajib zakat. Ya. Mau padi, mau gandum, mau jagung, ya. Berapa zakatnya? Zakatnya 10% kalau sawah kalian menggunakan air hujan. Ya. Jadi misalnya sawah kalian airnya nggak beli, pakai air hujan, ya, atau air sungai, pokoknya gratis lah. Ya, sawahnya itu airnya gratis, nggak beli. Maka zakatnya besar 10%. Ya. Tapi kalau sawah kalian, Ustaz, sawah saya airnya beli. Ya, misalkan karena jauh jadi harus dipakai pompa. Berarti kan ada biaya untuk biaya pompanya, biaya bensin pompanya kan. Maka zakatnya lebih kecil yaitu 5%. Ya, tapi kalau airnya gratis
airnya nggak bayar, berapa persen zakatnya? 10. Tapi kalau airnya bayar atau airnya menggunakan pompa, maka zakatnya 5%. B. Zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak. Emas dan perak termasuk barang tambang yang wajib ditunaikan zakatnya, yaitu apabila telah memenuhi nisab dan mencapai haul. Ya, emas dan perak pun sama, wajib dizakati. Zakatnya berapa? Ya, nanti di sini insyaallah ada. Kita baca dulu ayatnya. Walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, tidak dikasih zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih, kata Allah. Ayat di atas menunjukkan bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat emas dan perak apabila telah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu orang yang melalaikan zakat keduanya diancam ya dengan siksa yang pedih. Jadi hati-hati ini. Sekarang lihat halaman 26. Adapun ketentuan zakat emas dan perak seperti berikut. Ya, ini hitung-hitung dah pokoknya gini deh. Ya. Zakat emas dan perak itu wajib dizakati sebanyak 2,5%. Ya, sebetulnya ini pelajaran ini kita cuma pengetahuan saja, kalian nggak perlu capek-capek nginget sekian harus sekian. Yang perlu kalian ingat dalam Islam ada kewajiban yaitu zakat. Zakat dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ya. Zakat fitrah berupa makanan pokok. Zakat mal dibagi menjadi 5. Ada hewan ternak, ada emas perak, ada uang, ada perdagangan, ada pertanian. Udah sebenarnya cukup sampai situ. Adapun yang lain-lainnya insya Allah nanti kalian kalau sudah besar juga paham ya. Karena walaupun sekarang paham ya biasanya lupa karena ini hitung-hitungan semuanya kan. Baik. Silakan evaluasinya di sini halaman 27 28-nya. Ya nanti kita bahas aja, nggak akan cukup waktunya. Maksudnya nggak bisa langsung dikoreksi seperti sebelum pandemi ya. Nanti kita bahas bersama-sama, kalian isi dulu semuanya, habis itu kalian ganti ke pelajaran yang lain.